Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bangun Handoko. Untuk kali ini kita akan membahas tentang teori kepribadian yang dikemukakan oleh Skinner, yaitu tentang teori operan conditioning. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Teori operan conditioning dari Skinner. Biografi singkat Skinner. Nama lengkap Bruce Frederick Skinner. Lahir tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat. Ayahnya seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Skinner merupakan anak yang kreatif dan ingin sekali menjadi seorang penulis. Untuk studinya, Skinner melanjutkan studi di Hamilton College. Skinner sebagai seorang yang hobi menulis, Skinner berhenti menulis dan mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Skinner menjadi seorang pengajar di Universitas Minnesota dan pernah ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi di Universitas Indiana. Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena leukemia. Konsep dasar pemikiran dari Skinner. Minat utama Skinner adalah pada analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penelitian pada tikus atau burung merpati. Di samping itu, Skinner juga menerapkan prinsip-prinsip pengkondisian operan atau operan conditioning, yaitu penerapan operan conditioning pada setiap penelitiannya. Skinner terkenal dengan peralatan yang dirancangnya sendiri pada penelitian tersebut, yaitu Skinner Box. Skinner percaya bahwa kepribadian akan dapat diketahui dari perkembangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara kontinu. Bagi Skinner, semua perilaku manusia ditentukan secara sadar atau tidak. 3 asumsi dasar dari Skinner. Yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu atau behavior is lawful. Yang kedua, perilaku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Yang ketiga, perilaku manusia dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perilaku itu terjadi karena menurut hukum tertentu. Walaupun perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau motif-motif internal. Kemudian yang kedua, perilaku dapat diramalkan. Setiap perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. Yang ketiga, perilaku manusia dapat dikontrol. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi-situasi anteseden yang dapat diamati. Bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Skinner pada saat melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati
menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya 1. Law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama, responden conditioning. Respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Stimulus yang teridentifikasi itu menimbulkan respon yang secara relatif tetap. Belajar dengan responden conditioning ini hanya efektif bila suatu respon timbul karena kehadiran stimulus tertentu. Misalnya, diberikan stimulus berupa masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep turunan fungsi, maka timbul respon untuk mempelajari lebih lanjut dalil-dalil turunan fungsi. Ibarat makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Stimulus yang demikian pada umumnya mendahului respon yang ditimbulkan. Yang kedua, operant conditioning, yaitu suatu respon terhadap lingkungannya. Respon yang timbul ini diikuti oleh stimulus-stimulus tertentu. Stimulus yang demikian itu disebut penguatan, sebab stimulus-stimulus itu memperkuat respon yang telah dilakukan seseorang. Misalnya, seorang peserta didik mengerjakan soal-soal matematika, dia telah melakukan perbuatannya, lalu mendapat nilai baik, yaitu sebuah ganjaran, itu sebagai penguat. Skinner memusatkan kepada operant conditioning tersebut. Operant conditioning itu dapat dipergunakan untuk mendorong peserta didik memberikan respon yang berupa tingkah laku. Peristiwa terjadinya tingkah laku disebut respon belajar atau operant learning. Operant conditioning untuk respon belajar dikontrol dengan diiringi suatu tingkah laku dan stimulus. Kondisi operasional ini meliputi ganjaran atau rewards dan penguatan atau reinforcement. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.